Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya akan memaparkan ya, di mana simpang siurnya news mengenai cryptocurrency di 2023. Banyak spekulan timbul ya, opini-opini di kalangan kripto teman-teman ya. Dan ini ada pro dan kontra mengenai cryptocurrency 2023 akibat Amerika menyiapkan atau aturan ketat batasi perdagangan kripto Bitcoin CS teman-teman. Di sini banyak sudut pandang berbeda di antara pemain kripto dan analis-analis kripto terkemuka di dunia, bahkan skala internasional teman-teman ya. Mereka ada yang berpendapat bahwa Bitcoin akan hancur, Ethereum akan hancur di 2023 ini, dan juga sebagian yang uh, pro mengatakan ini justru menguntungkan untuk pemain kripto atau para trader kripto di 2023 ini ya. Dan ini akan kita bahas teman-teman ya dalam news, dan ending dari kesimpulan ini akan kita simpulkan bagaimana yang akan terjadi para trader atau trading kripto 2023 ini ya. Apakah betul-betul berakibat fatal, menimbulkan kerugian untuk para trader 2023 ini, atau justru menjadi keuntungan bagi para trader di 2023 ini teman ya. Oke, kali ini kita akan membahas news, nanti kita baru akan membahas endingnya, membahas mengenai personal ya, personal pribadi tradernya ya. Jadi yang jangan salah kaprah, kadang-kadang mereka uh, memandang dengan news-news yang beredar itu mengakibatkan pesimis ya terhadap kripto di 2023 ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke session utama teman yang akan kita kupas, yaitu mengenai news dulu ya, agar tidak salah persepsi dalam menanggapi opini-opini yang sedang tersebar di kalangan dunia kripto ya, agar kita tidak termakan atau terkena isu dengan rumor-rumor negatif ya yang membuat kita down untuk mentradingkan cryptocurrency di 2023 ini teman ya. Oke teman, ini news ya teman ya, yang sedang viral, yang sedang lagi dibahas-bahas dalam dunia kripto ya, uh, yang mengakibatkan banyaknya pendapat-pendapat atau bermunculan ya statement-statement ya, statement yang positif dan statement yang negatif ya, antara yang pro dan kontra dengan cryptocurrency. Ini news teman ya, Amerika siapkan aturan ketat batasi perdagangan uang kripto Bitcoin CS. Tuh. Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meminta pemerintah federal untuk memeriksa risiko dan mata uang kripto pada Rabu ya, tanggal 9 Maret ya. 93 pemerintah menandakan Amerika akan memperlakukan aturan ketat terhadap aset kripto seperti Bitcoin hingga Ethereum. Jadi pemerintah Amerika itu dia menandakan Amerika akan memperlakukan aturan ketat terhadap aset kripto seperti Bitcoin hingga Ethereum. Nah, aturan ketat ini dengan tanda kutip teman-teman ya. Ada yang berasumsi bahwa ini akan memperketat itu justru memangkah perkembangan Bitcoin atau perdagangan cryptocurrency di Amerika. Ada juga memandang dari segi regulasinya yang akan diperketat agar melindungi para investor ya, para trader-trader yang banyak dimanfaatkan oleh para developer koin yang mengakibatkan para investor itu mengalami kerugian. Makanya diterapkan Amerika untuk memperketat masalah regulasinya agar benar-benar hak-hak para trader, hak-hak para investor koin itu dilindungi secara hukum, teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali asumsi-asumsi yang salah kaprah kadang-kadang di para pengamat maupun analis mengenai nasib kripto di 2023 ini, teman-teman ya. Dikutip dari CNBC Internasional, perintah eksekutif Biden itu meminta agar lembaga federal mengambil pendekatan terpadu untuk regulasi dan pengawasan aset digital. Tuh, ya. Artinya CNBC Internasional itu memberitakan eksekutif Biden ya, itu untuk mengambil pendekatan terpadu terhadap regulasi, terhadap peraturan ya yang akan diterapkan secara ketat dan diawasi ya untuk melindungi hak-hak konsumen atau hak investor, teman-teman. Itu yang dimaksud ya. Dan pengawasan aset digital. Jadi banyaknya sekali muncul developer-developer yang nggak jelas, yang tujuannya developer itu membuat koin atau cryptocurrency atau token-token dengan tujuan scammers untuk menipu para trader maupun investor, dan banyak sekali investor yang
tertipu uangnya bukan dalam skala kecil ya, oleh pomo-pomo atau opini-opini yang menganjurkan untuk investor untuk invest di suatu kripto, ternyata uang mereka hilang, raup, mengalami kerugian sangat besar dengan perubahan atau turunnya harga dengan secara signifikan, teman-teman ya. Langkah-langkah regulasi yang diumumkan Rabu akan fokus pada 6 bidang utama ya. Bidang pertama terkait dengan perlindungan konsumen, tuh kan. Dengan perlindungan konsumen yang diterapkan langkah-langkah regulasi itu ya, dan investor. Kedua, terkait stabilitas keuangan. Ketiga, Biden memerintahkan agar regulasi mencakup aktivitas terlarang seputar kripto. Tuh, artinya Biden ini bagus. Biden ini justru dia melindungi hak-hak para trader dan investor di dunia cryptocurrency, bukan untuk memerangi dunia cryptocurrency. Itu mereka kadang-kadang salah berasumsi ya. Biden justru bagus ya. Dia melindungi kita para trader, investor ya. Bukan untuk menghancurkan Bitcoin, memangka Bitcoin sehingga Bitcoin bisa hancur di boykot peredarannya atau perdagangan Bitcoin ini karena sudah mengalahkan fiat misalkan, pergerakan dolar atau apa enggak ya. Biden memerintahkan agar regulasi mencakup aktivitas terlarang seputar kripto. Keempat, terkait daya saing AS, Amerika Serikat di panggung global. Tuh. Kelima, masalah inklusi keuangan. Terakhir, inovasi yang bertanggung jawab. Tuh, ya. Melindungi konsumen adalah bagian penting diarahkan Biden tersebut. Tuh, demikian dikutip dari CNBC Internasional pada Rabu. Tuh, 9/3 Maret ya. Jadi teman-teman, ya, justru misi dan langkah-langkah Biden ini kita acungkan jempol ya. Dia melindungi konsumen. Ya. Ada yang paling penting dari arahan Biden tersebut, bukan untuk memboikot Bitcoin CS ya, Bitcoin, Ethereum dan lainnya ya, untuk peredaran atau pergerakan ya, transaksinya diboikot atau katakanlah di-cut lah ya. Ini tidak begitu, justru bagus ya, misi untuk memperketat aturan regulasi ya di dunia kripto ya, untuk benar-benar melindungi para investor dan para trader dari kerugian dari pihak-pihak yang memanfaatkan momen ya untuk dan mempunyai tujuan scammer untuk menipu teman ya. Sebab ada banyak cerita tentang investor yang jatuh ke dalam penipuan kripto atau kehilangan uang dalam jumlah besar melalui serangan cyber di bursa tuh. Artinya untuk pertahanan cyber juga dipertahankan spesifik mungkin ya, untuk ketahanan agar tidak dimasuki oleh cyber ya, oleh hacker-hacker yang menghack ya suatu kripto tersebut, terjadinya hancurnya seperti tragedi katanya isu-isu Wemi, Luna katanya di hacker itu walau alam ya. Kita kita tidak sedalam itu untuk membahasnya lebih dalam. Yang jelas tujuan Biden itu untuk memperketat bahwa cryptocurrency blockchain ini ya untuk perlindungan diutamakan, untuk keselamatan para investor ya, agar mereka tidak mengalami kerugian akibat hack atau serangan cyber itu di bursa teman ya. Dalam kasus terbaru terjadi penipuan cryptocurrency yang dilakukan oleh pengembang token bernama Ormesus Coin. Tuh, pengembang itu menipu ribuan investor dengan total kerugian mencapai 124 juta US dollar ya, atau 1,7 triliun. Tuh ya. Artinya ada oknum-oknum ya cryptocurrency yang sengaja dia membuat cryptocurrency itu untuk scammer, untuk melakukan penipuan terhadap investor ya. Itu dilakukan oleh pengembang token ya bernama Ormeus. Jadi developer itu bernama Ormeus Coin ya. Pengembang itu menipu ribuan investor, itu banyak sekali kerugian. Makanya Biden mengambil kebijakan yang sedemikian rupa ya untuk melindungi hak-hak konsumen atau hak-hak investor. Biden juga meminta Departemen Keuangan AS untuk menilai dan mengembangkan rekomendasi kebijakan tentang kripto. Ia juga ingin regulator untuk memastikan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap risiko keuangan sistematik ditimbulkan oleh aset digital. Yo. Analis memandang perintah eksekutif, maksudnya pemerintah, saya eksekutif pemerintah ya. Jadi Biden itu eksekutif ya, dia pemerintah ya, sebagai pengakuan nyata akan semakin pentingnya kripto dan konsekuensi potensialnya kripto terhadap sistem keuangan global. Nah, artinya Biden itu mengakui bahwa memang nyata bahwa cryptocurrency ini potensial, ya, potensial kripto ini terhadap sistem keuangan global. Arti kalau kripto ini dipangka atau di-boycott untuk pergerakan atau di marketnya, maka akan terjadi
krisis global teman-teman ya. Konsekuensi kripto terhadap sistem keuangan global artinya mendukung keuangan global ya. Sirkulasi finansial itu jalan dengan adanya cryptocurrency, perdagangan cryptocurrency itu pertumbuhan ekonominya ya. Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif. Nah, kata penasehat ekonomi AS ya, Dalip Singh dikutip dari Reuters kemarin. Tuh, teman ya. Sedangkan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan mengatakan bahwa perintah eksekutif tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab dengan tetap mengurangi risiko bagi konsumen, investor, serta bisnis. Tuh. Artinya dengan mempromosikan inovasi ya, dengan diterapkan regulasi yang ketat itu ya, agar dapat mengurangi risiko bagi konsumen investor yang menjalankan bisnis cryptocurrency. Jadi bukan menghantui perasaan cryptocurrency itu akan tumbang di 2023 ini teman-teman, mereka kadang salah kaprah. Dianggap 2023 ini fatal main kripto karena akan Bitcoin hancur, Ethereum akan hancur. Nah, makanya paus-paus yang ini kadang-kadang termakan dengan isu rumor itu teman ya. Bagi yang kecil-kecil juga kadang-kadang ikut-ikutan juga termakan dengan put itu, padahal mereka kalau didalami mengkaji news-news yang beredar itu bukannya menghancurkan cryptocurrency, justru mendukung dan melindungi hak-hak investor, hak-hak konsumen atau hak-hak para trader teman ya. Kami melihat dengan jelas bahwa inovasi keuangan di masa lalu terhadap sering tidak menguntungkan, memperburuk serataan dan meningkatkan risiko keuangan sistematik, kata mereka. Perintah eksekutif dan telah lama ditunggu-tunggu oleh industri kripto. Perintah eksekutif ini membuat industri kripto mulai gelisah. Harga kripto Bitcoin dan Ethereum sangat melemah setelah munculnya perintah eksekutif tersebut. Berdasarkan data dari CoinDesk, harga Bitcoin turun dari 42,527 US dollar per koin pada Rabu 9 menjadi 40.824 US dollar per koin hari ini. Tuh. Sedangkan Ethereum juga ikut turun ya teman ya. Jadi efek dari berita yang tersebar teman-teman itu menjadi sentimen pasar ya. Sehingga bisa mempengaruhi harga Bitcoin jadi anjlok ya, begitu juga Ethereum ya. Tetapi justru ketika ini akan pulih lagi teman-teman. Karena ini bukan suatu serangan terhadap cryptocurrency, justru ini mendukung ya agar cryptocurrency bisa lebih pesat dan juga terlindungi hak-hak investor itu teman ya. Itu mengenai news teman ya. Oke, yang kedua mengenai masalah pribadi teman ya, masalah personal trader ya. Bagaimana menyikapi untuk personal ya. Itu justru teman kita pribadi ini yang trader ya, nggak usah kemakan dengan isu-isu yang nggak jelas ya, rumor-rumor yang akan menakut-nakuti kita sehingga kita takut untuk trading. Sedangkan kita ini kan trading bukannya paus teman-teman, bermain di miliaran atau ratusan miliar atau triliunan. Kita ini pemain receh. Ngapain kita mau ikut-ikutan kena put? Takut dengan rumor, nggak takut main-main kripto karena ini pemerintah akan kebijakan Bitcoin loh. Dia itu nggak dalam menganalisanya. Kalau dia dalam dengan news itu, dia pelajari tujuan dan maksud pemerintah Amerika Serikat itu bagus. Jadi Biden itu ya. Justru mereka mendapatkan informasi sepotong, lantas mereka berasumsi yang salah kaprah teman-teman ya. Nah kalau masalah kerugian, itu pandai-pandai kita memanajemen risiko dalam trading ya. Tentunya ada momen-momen token itu atau koin dia terbang tinggi dan juga ada juga yang dia akan mengalami crash, hancur yang sangat signifikan turunnya ya. Itu tergantung kita dalam manajemen risiko ya teman ya. Makanya untuk whole aset kripto, koin maupun token itu kita punya strategi, punya cara, punya trik ya, punya ilmu untuk menganalisa dan juga cara yang tepat. Nah, bagaimana cara yang tepat itu? Ya, itu ada rumusnya tentunya ya, setiap orang ya, cara menganalisa, cara mengambil sikap ya, cara bagaimana dia memiliki aset itu tanpa keluar modal ya, dengan strategi dan teknik yang dia mainkan. Itu tergantung kepiawaian masing-masing personal ya, para trader tersebut ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bagaimana cara menyimpan aset koin atau token tanpa mengeluarkan modal kita dan kita tidak was-was takut hancur ya, takut dia berbalik arah, itu ada ininya teman, ada trik, ada ilmunya ya. Teman-teman bisa japri saya di WA di kolom deskripsi channel ya, itu ada nomor WA saya atau masuk grup ya, bisa chat secara pribadi, nanti saya akan berikan ininya, dan juga ada teman-teman bisa ikut kelasnya bagaimana supaya kita trading kripto itu tidak menggunakan uang kita ya. Kalau bisa aset yang kita miliki itu betul-betul gratis dengan kita memanfaatkan momen dengan kripto lain ya, dan hasil cuan atau profit dari kripto lain itu baru kita alokasikan ke
aset-aset atau kripto-kripto yang target kita untuk di hold jangka panjang. Nah, itu ada ilmunya ya, teman-teman ya. Jadi bisa chat pribadi di channel itu, ada nomor WA saya. Dan juga bisa masuk di grup, nanti kalau mau masuk kelas lebih baik masuk kelas ya. Itu lebih akan spesifik lagi dibongkar bagaimana cara dan triknya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itulah mengenai news. Jangan khawatir untuk 2023 ini ya, mengenai cryptocurrency tetap eksis ya. Tidak ada yang keraguan akan Bitcoin hancur ya. Bakal apa, nggak ada itu. Ya, justru 2022 banyak puder-puder ngeput Bitcoin agar Bitcoin hancur di bawah 100 juta, katanya akan 50 juta, ternyata tidak terbukti. Ya, tidak terbukti bahwa 2022 rencana Bitcoin akan di bawah 100. Banyak paus yang menunggu, jika di bawah 100 juta akan mencaplok Bitcoin. Ya, akan memborong Bitcoin gila-gilaan, ternyata enggak. Tertahan di harga 250 juta Bitcoin, ya tidak pernah sampai menyentuh di bawah itu, ya Bitcoin. Bahkan Bitcoin tetap sekarang bermain di harga 300 lebih ya, teman-teman ya. Jadi jangan termakan oleh isu-isu puder, teman-teman. Fokus dengan trading. Kita ini trading kecil, trader kecil ya. Kita ini ikan teri, trading kecil-kecilan, gak usah termakan isu-isu yang aneh-aneh. Kecuali paus, dia bermain di miliaran, ratusan miliar atau triliunan ya. Wajar kalau dia kemakan isu kayak gitu. Kalau kita ini fokus saja dengan kripto yang kita mainkan, yang penting cuan, walaupun kecil cuan itu, teman-teman ya. Itu. Oke lah, teman-teman, sampai sini dulu mengenai edukasi dan kripto, mengenai edukasi cryptocurrency yang banyak bermunculan polemik ya. Untuk 2023 ini yang tetap optimis saja, teman-teman, nggak usah terpengaruh dengan isu-isu atau rumor yang tersebar ya. Tetap kita fokus dengan target kita, teman-teman, semoga kita cuan. Dan jangan lupa, teman-teman, dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.